Beberapa contoh yang terjadi di zaman kita dari bentuk penyimpangan dari manhaj salaf pada salah satu prinsipnya, yaitu prinsip menjauhi dan meninggalkan, tidak menghadiri majlis-majlis ahlil bid'ah, atau menjauhi dan meninggalkan majlis-majlis orang-orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah. Dan merekalah as-salafus salih yang sampai pada puncak ketakwaan, puncak keimanan, puncak akhlak, puncak ilmu, puncak khusyuk, zuhud dari dunia dan yang lainnya dari berbagai disiplin ilmu agama dan amal serta ibadah. Mereka lah salafus saleh yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Sebelum saya melanjutkan contoh-contoh berikutnya dari orang-orang yang telah mengabaikan dan meninggalkan prinsip salaf dalam bidang ini, dan insyaallah sekaligus akan kita beri contoh akibat-akibat negatif, akibat-akibat buruk dari meninggalkan prinsip salaf yang satu ini. Ternyata dia merembet, menyeret pelakunya untuk jatuh kepada bid'ah demi bid'ah yang berikutnya, penyimpangan demi penyimpangan yang berikutnya. Sebelum itu saya mengingatkan diri saya pribadi pertama, kemudian antum semuanya yang hadir di tempat ini atau mendengar kajian ini, untuk benar-benar kita menjadikannya ilmu ini sebagai tujuan untuk diamalkan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Yang kedua, saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian antum semuanya yang mendengarkan materi ini, kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang mengerti, tahu dan menyadari kadar diri kita. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati seorang hamba yang menyadari kadar dirinya, kadar takwanya, kadar ibadahnya, dan kadar ilmunya. Menyadari bahwa mereka itu salafus salih, adalah orang-orang salihun, muttaqun, yang telah melampaui umat ini atau umat yang datang sesudahnya dalam berbagai urusan agama. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Baik dalam hal apa? Pemahamannya, keimanannya, tingkat ketakwaannya, perjuangannya,
kekhusyuannya, ibadahnya, ilmunya, dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya. Kemudian generasi yang berikutnya, yakni yang belajar sebagai murid-murid kepada generasi pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua diistilahkan dengan at-tabi'un, yang ketiga diberi istilah dengan tabi'ut tabi'in. Berita dari Rasul, khabar dalam hadis ini, walaupun konteksnya konteks khabar, walakin urida bihi al-hath wal amr, himbauan dan perintah bagi umat yang datang sesudah mereka, bukan sekadar berita. Tetapi maksudnya, itulah generasi terbaik, ikutilah, teladani mereka, supaya kalian bisa berjumpa, dikumpulkan oleh Allah dengan mereka. Kita yang hidup di zaman seperti ini, sedikit ibadah, zaman yang sedikit zuhud, zaman yang sedikit ilmu, sedikit takwa, penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat. Kalau kita tidak berpegang dengan tali mereka, kita akan terhempas. Maka dari itu jangan ada di antara kita di zaman ini yang mengatakan, wah yang seperti itu sulit diterapkan di zaman ini. Di saat Anda mengucapkan itu, atau meyakini di dalam kalbu antum, di saat itu antum tidak akan meraih pertolongan Allah. Barakallahu fikum. Tapi ketika antum menyatakan ini adalah suatu kebenaran dan saya harus beramal dengannya, dan saya harus memohon pertolongan dari Allah, maka sangat besar kemungkinan antum ditolong oleh Allah. Ketahui dan sadari kadar kita. Jangan sampai di antara kita ada yang meremehkan nasihat-nasihat, petuah dan bimbingan, sikap-sikap dan manhaj salaf. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwa dalam contoh pertama yaitu Ali al-Halabi, akibat meninggalkan prinsip salaf untuk menjauhi ahlul bid'ah, jangan duduk dengan mereka. Antum sudah mendengar kemarin bagaimana kehadiran dia di hadapan sang raja bersama para tokoh-tokoh dari berbagai kelompok, termasuk Syiah, termasuk Sufi, tokoh-tokoh tarekat dan yang lainnya, orang-orang liberal. Bagaimana kalau antum punya ustadz sekarang, semisal saya waliyadzubillah, ya, diundang di Jakarta di Istana Negara, duduk dengan Said Agil Siraj, duduk dengan Jalaluddin Rahmat, duduk dengan barakallahu fikum Abdul Muqsid Ghazali sebagai koordinator JIL, ya, duduk dengan Dawam Raharjo, murid-murid orientalis ini semua, duduk dengan kiai-kiai tarekat sufi. Kira-kira menurut antum, saya ini seorang ustadz salafi atau ahlul bid'ah? Jawab dengan tegas, jangan sungkan-sungkan. Hah? Ada yang berani? Ada yang pahlawan menyelamatkan teman-temannya? Hah, Pak Sugiono? Tidak berani Pak Sugiono. Nah, siapa yang berani? Hah? Ahlul bid'ah. Jangan ragu. Ya, jangan ragu. Nah, maka anak harus ditahzir atau enggak? Kok lemah gitu? Hah? Tahzir. Jangan ragu. Antum sudah belajar kan dalil-dalilnya? Pernyataan Imam Fudail bin Iyad, Ayyub as-Sikhtiyani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah,
Ibnul Jauzi, Ahmad ibnu Hanbal, dan yang lainnya dari a'immatus salaf ahlut taqwa. Jangan ragu. Semoga Allah menyelamatkan saya dan antum semuanya. Alil Halabi tidak sungkan-sungkan hadir, menyampaikan pidatonya di hadapan sang raja dengan pujian setinggi langit. Kerajaan yang bermadhab sufi, kalau kerajaan Saudi Arabia berdiri di atas tauhid dan sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, duduk dengan berbagai ahlul bid'ah, berarti dia telah meninggalkan prinsip salaf. Padahal ketika dahulu saya mendengarkan syarah kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, ini orang Al-Halabi bukan orang jahil dalam pengertian dibandingkan kita. Jangan dikira tidak mengerti ini asar-asar yang kemarin kita baca, enggak. Bahkan sudah mensyarah. Tapi itu tadi, Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang ahlul jannah, dan jannah yang dipersiapkan untuk siapa? Alladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Bahwa jannah itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan, tidak berambisi untuk mengejar kedudukan, sanjungan, posisi, kesombongan di muka bumi. Itu yang akan mendapatkan jannah. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan penghujung yang baik itu akan diraih oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang selalu melandasi sikapnya di atas takwa. Di antara takwa, mendasarkan manhajnya, akidahnya, dakwanya di atas manhaj salaf. Karena Allah telah memerintahkannya, Rasul telah memerintahkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemarin kita mendengarkan hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan ummah, dan sekaligus tentang al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Kelompok yang selamat itu. Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisinya, prinsipnya, akidahnya sama seperti prinsipku pada hari ini dan prinsip para sahabatku. Ali al-Halabi telah meninggalkan prinsip sahabat. Perhatikan baik-baik. Ternyata sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, al-ma'siyatu tajurru ila ukhtiha, al-bid'atu tajurru sahibaha ila ukhtiha. Bid'ah atau kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan berikutnya, atau kepada bid'ah berikutnya. Sekali dia jatuh pada bid'ah dan tidak bertaubat, segera kembali pada Allah, akan diseret ke bid'ah berikutnya, diseret lagi, sampai akhirnya dia dhalun mudil. Perhatikan Alil Halabi. Seorang muslim mestinya ketika diundang dalam majlis seperti itu, dia akan takut kepada Allah tentang keselamatan imannya dia. Beralasan dah, apa? Saya nggak bisa, kurang enak badan. Ya. Kurang enak, saya sakit. Padahal dia nggak sakit fisiknya, tapi sakit hati. Bisa kan? Hati kita ini sakit kan? Ada penyakit syahwat, ada penyakit syubuhat. Nah, bilang, maaf sakit. Betul sakit, walaupun nggak pilek, nggak flu. Ya. Barakallahu fikum. Jangan hadiri majlis-majlis seperti itu. Tapi itulah kebanggaan. Dengan pakaian kebesaran hadir di tempat seperti itu. Berkumpul dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Syiah Rafidhah, para pencaci maki sahabat, yang berakidah dengan akidah syirkiyat. Orang-orang liberal yang berakidah dengan akidah bid'ah, pada sebagiannya mukaffirah, bid'ah yang menyeret pelakunya kepada kekufuran. Tarekat-tarekat sufi yang sebagiannya yadda'i ilmal ghaib, mengklaim pengetahuan tentang ilmu ghaib. Antum sudah belajar itu semua insyaallah. Dan apa hukumnya dalam Islam? Bagi Alil Halabi santai saja.
Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ternyata pada tahun-tahun berikutnya di Yordan juga diadakan sebuah muktamar pada tahun 2008. Berarti sudah berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Sebuah muktamar yang juga melahirkan konsensus atau kesepakatan bersama terkait poin-poinnya. Isi dari atau kesepakatan muktamar itu adalah menyeru kepada persatuan agama-agama, toleransi antar umat beragama, demokrasi, dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ali Al-Halabi termasuk salah satu yang menandatangani dalam muktamar tersebut. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pernyataan Ali Al-Halabi yang berikutnya. Nah, antara lain dalam sebuah artikelnya yang judulnya Masya Allah. Dia sering menulis karya atau menulis artikel, judulnya itu membuat orang-orang simpati dan tertarik bahwa dia adalah seorang salafi. Tapi hati-hati, Islam selalu melihat kepada hakikat permasalahan, bukan penamaan-penamaannya. Islam selalu memperhatikan, tolak ukurnya adalah hakikat sebuah permasalahan, bukan nama-namanya. Nah, kalau ada sebuah minuman yang dikatakan minuman penyegar, menghangatkan badan, dan yang semisalnya, Islam punya takaran bahwa kullu muskirin haram, segala yang memabukkan haram, walaupun disebut minuman penyegar, penghangat badan, terkhusus di daerah dingin dan yang lainnya. Kalau mengandung kadar alkohol berarti itu khamr, haram. Walaupun mau diberi nama apa saja, ya. Walaupun diistilahkan ikuti nasihat orang tua. Faham ini? Ada yang paham gak? Ya. Ikuti nasihat orang tua. Orang tua kan harus diikuti nasihatnya jika benar. Nah, maksudnya apa? Itu loh, promosi anggur kolosom, cap orang tua, ya. Itu tidak merubah hakikat. Kalau mengandung alkohol maka itu haram. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, dalam Islam, hitungan Al-Quran was sunnah dan manhaj salaf, semua dinilai dengan hakikat sebuah permasalahan, bukan penamaannya. Nah, siapa antum namanya? Ana Abu Abdillah As-Salafi Al-Athari. Jangan kemudian kita mengatakan dia salafi. Kok tahu antum? Lihat namanya, As-Salafi Al-Athari. Nah, barakallahu fikum, itu bukan tolak ukur. Hadzal rajul, orang ini, Ali Al-Halabi, dalam salah satu artikelnya yang berjudul As-Salafiyah hiyal wasat asy-syar'i al-mudad lit-tatarruf, pada tahun 2010 yang lalu, artikel ini atau pernyataan ini diucapkan bahwa salafiyah, dalam salah satu pernyataan dia, sekali lagi saya ulangi, dalam salah satu pernyataan dia yang berjudul as-salafiyah, itu adalah sikap tengah yang syar'i yang menentang sikap-sikap ekstrim. Ekstrim dalam semua hal,
ekstrim dalam menyikapi pemerintah, ekstrim dalam beribadah, ekstrim di dalam berakidah seperti tarekat-tarekat tasawuf, itu ekstrim. Ekstrim di dalam memuji Rasul, mengangkat derajat Rasul sampai mendekati derajat ketuhanan, itu ekstrim. Ekstrimnya kaum Syiah di dalam mencela para sahabat Nabi dan seterusnya, itu semua tatarruf, ekstremitas. Ali Halabi mau menjelaskan bahwa salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i di dalam melawan sikap ekstrim. Tapi salafiyah yang seperti apa yang dimaksud? Mari kita ingat, kita dengarkan ucapannya. Dan nilailah ya ikhwan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di atas bimbingan ilmu. Qala wa qabla ar-raddi ala tilkumud da'wa al-batilati wa daf'an liikhtilafil mafahim uqarrir, sebelum membantah berbagai klaim yang ada itu yang batil, dan dalam rangka untuk menolak atau mencegah tercampur aduknya berbagai pemahaman. Indah ya? Tunggu dulu. Dia melanjutkan, uqarrir, maka saya menetapkan, annal masail al-fiqhiyah awil aqaidiyah allati yadurul khilafu fiha baina as-salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan-permasalahan fikih, masih ringan fikih, dan berbagai permasalahan akidah. Sekali lagi, yang kedua apa? Permasalahan akidah yang telah beredar perselisihan antara salafiyah dan yang menyelisihi salafiyah dalam bidang akidah. Siapa saja yang menyelisih salafiyah? Coba kita murajaah dari arah sini, siapa yang bisa menyebutkan antum? Jahmiyah menyelisih Ahlus Sunnah Salafiyah dalam bidang asma'ullah dan sifatnya. Ahlus Sunnah menetapkan bagi Allah ada nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Jahmiyah menyatakan tidak ada. Ahlus Sunnah menyatakan Al-Qur'anu kalamullah, bukan makhluk. Jahmiyah menyatakan Al-Quran makhluk. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah telah berbicara, mengajak bicara Musa alaihissalam dengan sifat kalamnya. Jahmiyah menyatakan la, Allah tidak memiliki sifat kalam. Yang kemudian ulama salaf menyatakan akidah Jahmiyah yang berkeyakinan dengan akidah Jahmiyah yang seperti ini kafir. Satu Jahmiyah. Yang kedua Khawarij. Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar selain kekufuran dan kesyirikan, maka dia masih tergolong muslim. Jika mati belum bertaubat, maka dibawa kehendak Allah. Jika dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, diampuni. Kalau enggak, maka dia diazab di an-nar sesuai dengan dosanya. Kemudian di penghujungnya nanti Allah keluarkan dia dari an-nar. Khawarij menyatakan la, pelaku dosa besar kafir. Yang kedua, diazab dalam an-nar selama-lamanya. Pemerintah-pemerintah yang zalim, yang belum berhukum dengan hukum Islam, dalam pandangan ahli sunnah, bahwa tetap berlaku kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Dilarang memberontak, dilarang menyebarkan aib pemerintah secara demonstratif. Khawarij menyatakan la, itu bagian daripada jihad. Memberontak kepada pemerintah yang seperti ini adalah pemerintah yang kafir, maka itu adalah jihad fisabilillah. Dan yang lainnya. Kelompok lainnya dari arah sini, fadhal, yang menyelisih ahli sunnah dalam bidang akidah. Qadariyah. Ahli sunnah meyakini bahwa seluruh urusan di dunia ini, termasuk perbuatan hamba-hambanya, telah ditentukan oleh Allah dalam catatan takdirnya
yang ditentukan dengan ilmunya, dengan kehendaknya sebelum terjadinya segala sesuatu itu. Qadariyah menyatakan la, tidak ada takdir. Semua terjadi tanpa ketentuan Allah, dan Allah tidak mengetahui segala sesuatu ini kecuali setelah terjadinya. Jadi kalau besok akan terjadi sesuatu misalkan, ya, Allah nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Barakallahu fikum. Qadariyah. Dari arah sini, fadhal. Masya Allah, ahlus sunnah. Salafiyin antum. Kelompok mana lagi? Syiah. Nah, Syiah menyatakan, Ahlus Sunnah menyatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta, menggerakkan bulan, bintang, matahari, angin dan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syiah menyatakan bahwa imam mereka yang 12 mengetahui perkara yang gaib, apa yang akan terjadi ke depan sampai hari kiamat mereka mengetahuinya, dan mereka punya andil dalam mengatur alam semesta. Ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Abu Jahal sekalipun. Dan kelompok-kelompok yang lainnya, Sufi dan macam-macam. Semua itu adalah kelompok-kelompok ekstrim dalam bidang masing-masing. Sudah faham ini? Murojaah sedikit, ya. Kita lanjutkan pernyataannya Ali Al-Halabi, Asy-Syaikh Ali Al-Halabi, yang disiarkan langsung live oleh TV Roja. Daurahnya di kota Mojokerto beberapa bulan yang lalu. Kita lanjutkan. Qala bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dha, bahkan khilaf yang terjadi antara keumuman muslimin sebagian mereka dengan sebagian lainnya, la yajuzu an tushaba au tuwazzaf bi ayyi syaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal lil iddi'ai ala jihatin ma bit tatarruf aw ramyiha bil irhab idh hiya, perhatikan, idh hiya masailu ilmiyatun mahdah khalisah. Maka tidak boleh, katanya, permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan dalam bidang fikih dan apa tadi? Akidah yang sedang beredar ini antara salafiyah dengan kelompok-kelompok yang menyelisihinya sebagai alasan yang ditarik-tarik untuk mengecap kelompok lain dengan ekstrim, dengan capan tuduhan ekstrim. Nggak boleh. Dalam kondisi apapun, bi ayyi syaklin minal ashkal wa bi ayyi halin minal ahwal. Nggak boleh perselisihan-perselisihan ini diseret untuk menuduh kelompok lain sebagai kelompok ekstrim. Jadi antum nggak boleh menyatakan Syiah itu kelompok ekstrim. Antum nggak boleh menyatakan tarekat-tarekat Sufi yang menyatakan ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tiada bagiku tempat memohon perlindungan kecuali kepada engkau di saat musibah telah melanda. Ini tauhid atau syirik? Syirik. Nggak boleh antum menyatakan ini ekstrim ini. Di dalam menyanjung Rasul, ini mengandung peribadatan kepada selain Allah. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, dan di antara kedermawanan engkau wahai Muhammad keberadaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ini bentuk kedermawanan Rasul, bukan ciptaan Allah dan sifat rahmat Allah, sifat jud, kedermawanan Allah, tapi sebagai bentuk kedermawanan Rasul. Abu Jahal nggak pernah menyatakan ini. Dan di antara sebagian ilmumu wahai Rasul, sebagian saja adalah ilmu tentang apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sebagiannya itu. Padahal Lauhul Mahfuz mencatat segala sesuatu. Ya. Bahwa di hari ini di daurah di Ma'had Ibnul Qayyim ada seorang anak bernama siapa? Siapa? Fadlan.
bernama Fadlan, pakai kopiah putih. Ya. Duduk di hadapan ustaz. Allah sudah tahu sebelum kamu lahir, Fadlan. Di Lauhul Mahfuz. Faham, Fadlan? Itu sebagian dari ilmunya Rasul. Sebagian, berarti masih banyak ilmunya Rasul. Berarti melebihi Allah. Ini ekstrim apa bukan ekstrim? Menurut pandangan Alil Halabi, tidak boleh kita menjadikan ini sebagai alasan dalam kondisi apapun untuk mengecap pihak lain sebagai enggak, maksud saya bukan begitu. Loh kok maksud saya? Loh ini kamu ucapkan kok. Salaf itu menghukumi sebuah perkataan enggak pakai maksud saya enggak. Apa yang zahir konteksnya mengandung kebatilan dinyatakan batil. Begitu Syekhul Islam menegaskan, begitu Syekh Rabi menegaskan, begitu Ibnul Qayyim menegaskan. Kalau antum memang enggak maksudnya begitu, cepat ralat. Ayo. Kalau memang maksudnya antum tidak seperti yang kami sampaikan, cepat taubat atau ralat bahwa pernyataan saya yang seperti itu tidak tepat redaksinya. Semestinya begini, dan kalau difahami seperti itu, saya tidak memaksudkan seperti itu dan saya bertobat kepada Allah. Coba, berani kamu mengucapkan begitu? Sampai hari ini Al-Halabi tidak menunjukkan taubatnya. Sabar, kita lanjutkan. Idh hiya masail ilmiyah mahdhah khalisah. Karena permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf itu masalah-masalah ilmiah. Tak boleh dengannya kita menuduh pihak lain sebagai pihak yang ekstrim. Masya Allah. Kalau masalah ilmiah itu maksudnya masalah-masalah yang gak pantas kita saling menuduh. Qala. Jangan keburu-buru, kita lanjutkan. Kamisli. Dia memberi misal, permisalan seperti kemarin anak katakan apa? Bil misal yattadhihu al maqal. Dengan adanya contoh, perkataan itu menjadi difahami dengan benar maksudnya apa. Nah, subhanallah, Allah keluarkan dari lisan orang ini untuk memberi contoh sehingga kita jangan capek-capek menafsirkannya. Mari kita ikutin. Sehingga enggak ada alasan Halabi menyatakan, enggak, maksud saya bukan itu. Kalau seandainya tanpa permisalan, ulama sudah paham. Ini maksudnya seperti ini, dan ini batil, ini bid'ah. Tapi subhanallah, dengan kekuasaannya dan takdirnya, menggerakkan lisan Al-Halabi untuk memberi contoh. Kata dia, kamithli, seperti masailu isbati asma'illahil husna wa sifatihil ula ala al-wajhil la'ik bi jalalillahi ta'ala. Seperti permasalahan penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini termasuk masalah apa? Akidah yang telah terjadi khilaf, yang tidak boleh kita menjadikan alasan menyeret-nyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain sebagai pihak yang ekstrim. Jadi antum jangan menyatakan Jahmiyah itu ekstrim karena berbeda dengan kita. Jangan antum bilang Qadariyah itu ekstrim. Iya. Jangan antum menyatakan Syiah itu ekstrim. Jangan. Siapa Syiah? Saudara-saudara kita. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Siapa Qadariyah? Ya, berbedaan ilmiah kita dengan mereka. Siapa Jahmiyah? Perbedaan ilmiah ya akhi. Ya subhanallah, entah apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad, Ayyub Sikhtiyani, Malik ibn Anas, dan yang lainnya ketika mendapati orang semisal Halabi. Apa yang akan diucapkan oleh mereka? Kalimat apa? Nah, kemudian dia melanjutkan, wa qadaya al-istighatsati wat tawassuli bi ghairillahi subhanahu mubadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi, dan juga termasuk permasalahan istighatsah,
kepada selain Allah. Istighatsah kepada selain Allah. Itu tauhid atau syirik? Wahai Mbah Fulan, aku sudah 10 tahun buka warung bakso gak laku-laku. Wahai Mbah, mudahkan rezekiku. Datang ke kuburan Mbah siapalah namanya. Datang lagi ke kuburannya Joko Tingkir. Datang lagi ke kuburannya ini, buat sesajen, ya, menyembelih seekor kambing atau ayam putih atau ayam hitam, ayam cemani, ayam kedu dan yang lainnya, ya, dipersembahkan untuk Dewi Sri dalam rangka mendapatkan panen yang berhasil, panen padinya supaya berhasil. Menyembelih seekor kambing dipersembahkan untuk arwahnya Dewi Sri. Agar nelayan tersebut berhasil mendapatkan ikan yang banyak, maka mereka mempersembahkan sesajen, diangkut dengan kereta kencana ke laut selatan agar tidak kena musibah dan yang lainnya. Ya subhanallah, beristighatsah kepada selain Allah ini masalah apa tadi? Ilmiah mahdhah. Masalah fikih murni, masalah ilmiah murni, masalah ilmiah murni. Tidak boleh kita menjadikannya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain sebagai pihak yang ekstrim. Ini salafiyah, ikhwan. Ini sikap salafiyah yang tengah-tengah dan syar'i. Allahu Akbar ya Halabi. Ini mengingatkan kita kepada ucapan dan nasihat wasiat Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Asma was Sifat. Inna ad-dalalata haqqad dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan yang hakiki adalah ketika Anda menganggap sesuatu yang mungkar sebelum ini Anda anggap mungkar, sekarang Anda anggap baik, dianggap ma'ruf, dianggap hak. Atau sebaliknya, dahulu ya sesuatu yang Anda anggap, Anda yakini sebagai al-haq, sebagai yang ma'ruf, sekarang Anda yakini sebagai yang mungkar dan batil. Ini adalah kesesatan yang hakiki, kata Hudzaifah ibnul Yaman pada detik-detik menjelang kematiannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala wal ghulu fi janibi sayyidina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula sikap ekstrim terkait dengan hak atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk masalah apa? Masail ilmiah mahdhah, permasalahan-permasalahan ilmiah murni. Barakallahu fikum. Di antara yang dilakukan oleh kaum sufi sekarang ini, kalau antum sempat berkunjung ke kubur Rasul di saat umrah atau haji, ya, antum bisa menyaksikan macam-macam orang. Di antara yang diceritakan kejadian-kejadian di sana, ada seorang yang menangis-nangis, puluhan tahun tidak dikaruniai putra atau putri, tidak dikaruniai keturunan, menangis, meminta keturunan kepada Rasul. Ya subhanallah. Ini semua adalah permasalahan ilmiah murni. Ditegaskan oleh Alil Halabi pada pernyataan berikutnya. Ya subhanallah. Hati-hati ya ikhwan dari meremehkan manhaj salaf. Sesungguhnya itu akan menyeret kita kepada kesesatan demi kesesatan. Dia melanjutkan, fahadhihi, kesimpulan, masail kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa rad baina 'ammati ulama'i ahli al-qiblah
ala ikhtilafi firaqiha wa madzahibiha. Ini semua permasalahan-permasalahan yang saya contohkan, asma wa sifat, masalah beristighatsah kepada selain Allah, masalah memuji dan menyanjung Rasul berlebihan, semua ini adalah permasalahan-permasalahan yang sejak dulu dan terus hingga sekarang merupakan permasalahan yang masih terjadi akhd warad, diskusi. Akhd warad itu bisa diambil, bisa ditolak, diskusi, perdebatan antara keumuman ulama ahlul qiblah, keumuman ulama muslimin. Jadi perdebatan antara sunnah dengan syiah ketika apakah Abu Bakar dan Umar itu seorang muslim ataukah kafir. Masih permasalahan perdebatan akhd warad yang tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim. Masih merupakan masalah yang terjadi perdebatan antara ulama ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu maksudnya masih muslimin. Betulkah Syiah Rafidhah muslim? Kuffar. Qadariyah yang menafikan ilmu Allah, kuffar. Barakallahu fikum. Kuburiyun yang menyanjung Rasulullah sampai pada tingkat sederajat bahkan lebih dari Allah, mereka kuffar. Bukan ulama ahlul qiblah. Nah, tapi ini talbis dari Al-Halabi dalam lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaznya mengandung banyak talbis. Talbis itu pengkaburan kepada orang yang membacanya. Kalau thalabul ilmi seperti kita, hanyut. Tetapi karena ulama yang menjelaskan, jadi faham kita. Kalau semisal kita akan hanyut dalam syubhat demi syubhat ini. Dia katakan, telah ini merupakan permasalahan yang sejak dulu hingga sekarang dan masih terus berlangsung. Permasalahan yang masih terjadi perdebatan antar ulama muslimin, ya. Nah, dalam atau dengan berbagai bentuk kelompoknya dan madhabnya. Ulama muslimin dalam berbagai bentuk kelompoknya yang tadi dicontohkan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Apa yang membuat Al-Halabi sampai mengucapkan seperti ini? Antum gak akan percaya kalau antum adalah orang yang sering mengikuti kajian-kajian Al-Halabi 7 tahun, 10 tahun yang lalu. Masa? Ini tertulis, ini terekam. Dan ulama sudah membantahnya. Tak lain yang menyebabkan Al-Halabi seperti ini adalah ketika dia mulai keluar melenceng dari jalannya salaf. Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah mulai melenceng dengan sendirinya keluar dari jalan yang lurus yang telah ditentukan, maka Allah sesatkan mereka. Allah semakin jauhkan mereka. Al-Halabi duduk dengan ahlul bid'ah, bermudah-mudahan dengan mereka, memuji ahlul bid'ah dengan berbagai bentuk pujian. Salah satunya yang tadi malam sudah kita sebutkan, bahwa dokumen Amman atau Risalah Amman adalah dokumen yang telah disetujui, didukung oleh para ulama apa? Ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Ternyata yang disebut ulama-ulama thiqat atau ulama terpercaya itu lebih jumlahnya 30 orang. Lebih dari 30 orang adalah tokoh-tokoh utama Syiah Rafidhah. Dalam pandangan Ali Al-Halabi, mereka sebagai apa? Ulama thiqat. Oh enggak, yang saya maksud bukan mereka. Siapa? Kalau thiqat itu artinya 3, 4 atau lebih. Kalau 2 thiqatan. Kalau 1 thiqah. Tapi antum menyatakan thiqat. Siapa itu ulama thiqah? Adakah mungkin Syekh Ubaidil Jabiri, ataukah Syekh Shalih Al Fauzan, atau Syekh Shalih Al Ghudayyan, ataukah Syekh Rabi,
ataukah siapa? Coba antum ini berbicara dengan terang-terangan. Jangan pakai lafaz-lafaz yang dapat difahami oleh orang lain dengan pemahaman yang salah. Bicara. Begitu salaf mengajarkan kepada kita. Cara-cara menggunakan lafaz seperti ini, lafaz-lafaz umum, kemudian ketika ditegur, bukan itu maksud saya. Lagi mengucapkan lafaz umum, bukan itu maksud saya. Itu cara-cara kaum munafikin dulu, sejak dulu. Tinggalkan wahai Halabi cara-cara seperti ini. Nah, di antara kebid'ahan yang diucapkan oleh Ali Al-Halabi sebelum saya menyebutkan yang akan kita bahas berikut ini, hujan. Masya Allah. Kalau di Ma'had Ibnul Qayyim, kalau hujan deres, pelajaran atau daurah terancam bubar ya. Semoga Allah memberikan rizki kepada pengurus Ma'had untuk merubah jenis. Sabar, tidak apa-apa pelajaran dihentikan daripada menerima dana dari Ihyatul Rath. Ya ikhwan, ketahuilah bahwa ahlul bid'ah dalam sejarahnya mereka terus melakukan regenerasi dari satu zaman khalifah kepada khalifah yang berikutnya dan khalifah yang berikutnya sampai khalifah yang keempat. Dari Bani Abbas pada waktu itu setelah Ma'mun, tarekat Sufi. Siapa yang tidak mau dipenjara? Tiba-tiba kita diseret dari masjid ini, dimasukkan penjara. Siap antum? Mungkin kita sudah jadi munafikin kalau ujian berpegang teguh kepada sunnah dan manhaj salaf seperti itu. Mungkin kita sudah munafik. Aduh, sudah. Enak dagang aja dah. Apa itu salafi, sunnah apa itu? Enggak sudah. Kalau ada seorang dai sunnah mau ngetuk pintunya sudah dikasih itu apa? Oh, ini salafi. Tutup. Lama-lama diberi tulisan tidak menerima salafi. Karena apa? Ujian yang sangat berat tadi. Siap kita menerima seperti yang dihadapi oleh Imam Ahmad dan para ulama pada waktu itu. Di penjara gara-gara mempertahankan salafiyah, mempertahankan sunnah. Siap? Semoga tidak. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, jangan kau bebankan beban di dalam beragama ini yang kami tidak punya kemampuan untuk mengatasinya. Atau dalam yang sebelumnya, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kau bebankan kepada kami sebuah beban sebagaimana kau bebankan kepada orang sebelum kami. Jangan ya Allah. Iman kami lemah ya Allah. Maka dari itu syukuri majlis-majlis ilmu, pondok-pondok pesantren. Ya. Nah, hadiri majlis-majlis itu. Jangan dinomorduakan, catat, rekam, dengarkan, sampaikan kepada keluarga, istri dan anak-anak untuk beramal dengannya. Cepat sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah.
Kalau tidak dicabut di zaman kita hidup ini, kesian anak-anak kita. Bisa saja nikmat itu dicabut di zaman mereka, dan mereka yang menerima getahnya nanti. Kita harus mempersiapkan mereka menjadi du'atus sunnah, yang akan menjadi orang-orang pemberani, mukhlisin, membela tauhid, membela sunnah. Kalau tidak dari sekarang dipersiapkan, saling mendukung, saling berta'awun, saling memahami, saling memaafkan, maka na'udzubillah, nanti mereka akan menanggung getahnya. Ya ayyuhas salafiyun, tadi saya sebutkan di masa Imam Ahmad, dengan keikhlasannya, ketakwaannya, kesabarannya, menahan diri, tidak menentang waliul amr walaupun disiksa, dicambuk, dipenjara tahun demi tahun, bukan 2 bulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, 3 generasi pemerintahan di penjara, nggak bisa menyampaikan ilmu. Jangan cerita tidak bisa ketemu keluarga, menyampaikan ilmu nggak bisa. Sampai akhirnya Allah beri jalan keluar, farajan wa makhraja, dengan munculnya Khalifah al-Mutawakkil 'ala Allah. Masih dari khalifah-khalifah Bani Abbas, yang kemudian menyatakan membela sunnah. Sampai-sampai khalifah menyampaikan deretan nama tokoh-tokoh, bertanya kepada Imam Ahmad, siapa di antara tokoh-tokoh ini yang harus disingkirkan, dan siapa yang masih boleh diterima atau dijadikan sebagai qadhi dalam mahkamah-mahkamah negara kita? Siapa di antara yang disebut ulama-ulama dan tokoh ini? Tolong sebutkan wahai Imam Ahmad. Subhanallah, Imam Ahmad langsung, gak pakai basa-basi. Fulan coret, fulan bid'ah, ahlul bid'ah, fulan mubtadi'. Khalifah langsung memberi tanda, ini mubtadi', ini mubtadi', ini jahmi, ini jahmi, ini jahmi, coret. Nah, subhanallah, sampai setingkat itu kesabaran dapat merubah negara. Nggak perlu kampanye, nggak perlu pemilu, nggak perlu daging sapi impor, ya, untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, nggak perlu. Enggak. Langsung Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Karabisi, apa jawabannya? Iyyaka wal Karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marat. Kalau kita belajar aja enggak kan ya? Barakallahu fikum. Bersama itu mereka bertanya kepada ulama, tidak sombong kepada ulama. Barakallahu fikum. Insyaallah tercatat sebagai pahlawan nasional. Nah, barakallahu fikum. Pernyataan, najtami'u fima ittafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Sekarang pakai bahasa Arab dulu, saya mau tanya, siapa yang tahu ucapan ini hak ataukah batil, dan siapa yang mempopulerkannya? Coba dijawab sebelum saya terjemahkan. Bas jawabannya hak atau batil, gitu aja. Banyak yang pakai kacamata 1, 2, 3, 4. Gimana? Hak atau batil, Pak? Senyum itu bagian daripada jawaban. Bahwasanya tidak punya jawaban. Dan siapa ucapan ini batil? Kita tahu dari hakikat dan prakteknya. Jangan kita tertarik dengan redaksi-redaksi, jangan. Ahli sunnah itu selalu melihat pada hakikat setiap permasalahan. Tidak melihat sesuatu yang zahir, enggak. Dilihat apa hakikatnya. Ternyata pada prakteknya ikhwanul muslimin dengan kaidah ini tadi, mereka berteman dengan sufi, berteman dengan kaum Syiah. Mungkin sudah sering dibahas tanpa saya rinci. Dengan kaum Syiah, Hasan al-Banna mengatakan bahwa ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan.
Subhanallah. Al-Kafi dan yang lainnya dari buku-buku Syiah Iran yang menyatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah istri Rasul adalah pezina dan bahwasanya Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Ummul Mukminin sekarang berada di neraka. Dan beberapa atau berbagai kitab-kitab karya Syiah lainnya menurut pandangan Hasan al-Banna bahwa ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah. Subhanallah, ini penipuan terhadap umat. Dan pada prakteknya ketika tokoh-tokoh Syiah Iran datang ke markas besar Ikhwanul Muslimin, kantor pusat Ikhwanul Muslimin di Kairo, disambut berpelukan ya, tokoh-tokoh Syiah. Padahal dia sendiri dan orang-orang Ikhwanul Muslimin sendiri kalau bertemu dengan seorang yang menyatakan ibu dia pencuri, nggak akan siap, apalagi berpelukan, senyum aja nggak mau. Antum siap bersenyum dengan orang yang menyatakan ibu antum pencuri? Mau? Hah? Nggak mungkin. Sudah, maka para ulama menjelaskan bahwa ini adalah ucapan yang batil, merupakan pintu besar yang darinya berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah akan masuk ke tengah-tengah muslimin melalui pintu ini dan sulit ditutup. Maka ketika ulama sudah membantai Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Muqbil, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya menyatakan ini kaidah batil. Sekarang ini muncul orang-orang baru yang menciptakan kaidah-kaidah baru dengan redaksi baru. Sebenarnya kaidahnya sama dengan yang sebelumnya, tapi redaksinya baru. Antara mereka siapa di antaranya? Abul Hasan Al-Ma'ribi yang berada di Yaman, orang Mesir tinggal di Yaman, ada pondok pesantrennya yang sangat dipuja-puji oleh beberapa pemateri, ustadz pemateri di Radio Roja. Nah, kembali lagi Radio Roja lagi. Nah, berarti memang di Radio Roja ini banyak bala, banyak musibah, banyak bid'ah berbahaya, bercokol di sana tokoh-tokoh bid'ah. Ini Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nah, yang sekarang ini beberapa tokoh-tokoh Radio Roja itu menyarankan orang memberi semangat untuk berangkat ke pondoknya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Turathiyun yang ada di Indonesia demikian, bahkan menjadikan karya-karya Abul Hasan sebagai rujukan utama. Abu Ihsan Al-Medani yang berasal dari Medan, dia menerjemahkan salah satu buku Abul Hasan ini dan tersebar di Indonesia, disanjung oleh mereka. Barang siapa yang menyanjung ahlul bid'ah, kata Syekh Ibn Baz, maka dia bagian dari ahlul bid'ah, bahkan lebih berbahaya. Karena umat sudah mengerti ahlul bid'ah, tapi ketika ada seorang yang menyanjungnya berpakaian salafi, umat tertipu gara-gara pujian dia. Ingat peristiwa Abu Dzar Al-Harawi, salah satu perawi Sahih Bukhari dengan sekian riwayat. Tertipu dengan apa? Pujian Al-Imam Ad-Daraqutni terhadap Al-Baqilani. Akhirnya Abu Dzar Al-Harawi belajar mazhab Asy'ari kepada Al-Baqilani, terkagum kepada karya-karyanya dan mengajarkan mazhab Asy'ari yang menyimpang itu, yang menyatakan Allah berada di mana-mana, tidak beristiwa di atas arsy-Nya dan yang lainnya dari berbagai penyimpangan Asy'ari di negeri muslimin bagian barat. Nah, barakallahu fikum. Dan tersebarlah di sana mazhab Asy'ari setelah sebelumnya mereka hanya mengenal mazhab Salafi. Maka Syekh bin Baz menyatakan, orang yang memuji ahlul bid'ah lebih berbahaya dari ahlul bid'ah itu sendiri.
dan dia bagian dari mereka. Hadza Abul Hasan, pengikutnya di Indonesia banyak. Barakallahu fikum. Termasuk para penyanjung atau pembelanya, orang-orang radio siapa? Roja dan TV Roja. Sekali lagi saya ingatkan, jaga baik-baik akidahmu, jaga baik-baik manhajmu dan manhaj istri serta anak-anakmu dan teman-temanmu ya akhi. Jangan masukkan media ini ke rumahmu dengan berbagai media bentuknya. Jangan. Ini Abul Hasan mengatakan, nuridu manhajan wasi'an yasa'ul ummata kullaha. Kami menginginkan sebuah manhaj yang luas, yang lapang, yang bisa mencakup dan meliputi umat semuanya. Umat semuanya ya siapa? Ya semua umat ini. Yang Sufi, yang Naqsyabandi, yang Qadiri, yang Tijani, yang Syi'i, yang Rafidhi, yang Khariji minal Khawarij, yang Mu'tazili, yang Qadari, yang Asy'ari, semuanya. Manhaj yang luas yang meliputi ini semua. Kalau Hasan al-Banna mengatakan, najtami'u fima ittafaqna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Kita sepakat sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, maka kita bersatu di sini dalam satu organisasi, dalam satu partai, dalam satu pergerakan, dalam satu lembaga pendidikan. Loh iya, tapi saya meyakini Abu Bakar kafir, Umar perampok. Ya saya meyakini Abu Bakar khalifah yang pertama, Umar juga yang kedua. Ya sudah, jangan berselisih. Ayo tetap kita, kamu sebagai mudir, pimpinan, saya sebagai wakil. Ya, tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Yang toh sama-sama kan, kiblatmu mana? Ya Ka'bah. Ya sama. Kayak juga Ka'bah. Berarti sama kan? Nah. Barakallahu fiik. Ini manhaj Ikhwanul Muslimin. Abul Hasan memodifikasi dengan ucapan itu tadi. Ya. Kami menginginkan manhaj yang luas, yang enggak sempit. Manhaj yang luas yang bisa meliputi umat semuanya. Ternyata ini ucapan kembali seperti yang sebelumnya dibuktikan dengan praktek. Sekarang Abul Hasan berteman dengan orang-orang Khawarij, berteman dengan Ikhwanul Muslimin. Sebelumnya dahulu membantah Ikhwanul Muslimin, punya bantahan-bantahan beberapa tokoh Khawarij. Tapi akibat meremehkan kaidah dari qawaid salaf, manhaj dari manhaj salaf, yaitu sehendaknya seorang salafi, seorang muslim menjauhi ahlul bidah dan majelisnya, mulai dia jatuh pada berbagai penyimpangan. Subhanallah. Bergabung dengan seorang ikhwani beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, dan masih sampai hari ini saya menyimpan pamfletnya, didatangkan oleh murid-murid Abul Hasan yang berada di Yaman, orang-orang Indonesia, ya, orang-orang pondok pesantren Bin Bas yang ada di Jogja, ya, dan kawan-kawannya itu, yang sekitarnya itu, ya. Barakallahu fikum, didatangkan ke Indonesia seorang tokoh ikhwani namanya Ali Salim Bukair, seorang tokoh partai ikhwan, sekarang menjadi temannya Abul Hasan, dan orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang belajar di sana membawanya ke Indonesia, dimampirkan ke Pondok Al-Irsyad Salatiga dan beberapa tempat yang lainnya, memberikan muhadharah, mendengarkan ahlul bid'ah berceramah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ternyata teman-temannya Abul Hasan ini, termasuk di dalamnya Ali Hasan Al-Halabi, juga memodifikasi. Nah, redaksinya Abul Hasan sudah dibantah oleh Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Zaid Al-Madkhali, dan yang lainnya. Ali Al-Halabi menyatakan, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana.
Janganlah kita menjadikan perbedaan pendapat kita, perselisihan kita tentang orang lain sebagai sebab perselisihan di antara kita. Ya. Jangan. Apa maksudnya? Dia ingin membela ahlul bid'ah. Beberapa ahlul bid'ah yang dia bela dari tokoh-tokoh khawarij di zaman ini. Ketika sebagian salafiyin mendapati satu orang menyatakan fulan Sayyid Qutb ini adalah pencetus manhaj khawarij di zaman ini. Sayyid Qutb adalah seorang yang mencela Nabi Allah Musa. Sayyid Qutb orang yang telah mencela khilafah Utsman bin Affan sebagai khilafah yang gagal. Sayyid Qutb barakallahu fikum mencela beberapa sahabat Nabi. Sayyid Qutb yang berakidah hulul, bahwasanya zat Allah itu bersama makhluknya di mana saja berada. Dan berbagai penyimpangan lainnya yang sudah dijelaskan oleh Syekhna Rabi' hafizahullah. Maka menurut pandangan Alil Halabi, kalau ada istilahnya orang lain menilai Sayyid Qutb adalah mujahid, pejuang yang mati di tiang gantungan, dia adalah seorang mufassir, sudah. Jangan ribut. Ahli sunnah menyatakan ini orang yang memuji ahlul bid'ah, maka dia adalah minhum. Yang menyebarkan buku-buku ahlul bid'ah, minhum. Alil Habibnya, jangan khilaf di antara kita. Jangan. Sudah masing-masing. Jangan kita berselisih. Kenapa? Kalau kita berselisih dengan sebab permasalahan tentang orang lain, siapa yang rugi? Kata Alil Halabi ini pakai logika, bukan kembali pada manhaj salaf. Pakai logika. Siapa yang rugi? Ya kita. Mereka bertepuk tangan. Sudah. Dalam sebuah lembaga misalkan, dalam sebuah yayasan, yang ini menyatakan bahwa Sayyid Qutb adalah pejuang, Hasan al-Banna adalah seorang ulama besar. Barakallahu fikum. Abu Bakar Ba'asyir adalah seorang pejuang. Yang kita menyatakan Abu Bakar Ba'asyir mubtadi' khawarij. Jangan berselisih, ribut, pecah enggak? Kalau gitu saya keluar dari yayasan ini. Jangan. Kita yang rugi. Jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita tentang orang lain menjadikan sebab perpecahan di kalangan kita. Saya keluar dari Ma'had Ibnul Qayyim karena sebagian ustadznya menyatakan bahwa Abu Bakar Ba'asyir seorang yang ikhlas, pejuang, misalkan, naudzubillah, insyaallah enggak ada. Atau keluar dari Ma'had Jember lebih baik misalnya, As-Salafi, karena salah satu ustadznya menyatakan bahwa Sayyid Qutb adalah mujahid. Yang satu ini ingkar mungkar, saya tidak akan di Ma'had Salafi Jember, bukan Salafi ini. Jangan. Tetap bersatu. Jangan. Rugi nanti Ma'had kita. Ya. Kita meyakini, sudah, saya tidak akan jadi pengajar di Ma'had Salafi Jember. Lu kenapa? Itu ada yang memuji saya lagi. Jangan ya akhi, sudah saling memaafkan aja. Nanti yang rugi pondok kita. Ini kaidahnya Alil Halabi, persis Ikhwanul Muslimin. Nah, setelah umat tahu bahwa Ikhwanul Muslimin itu ahlul bid'ah, umat tahu kaidah-kaidah Ikhwanul Muslimin adalah kaidah-kaidah yang bid'ah, yang menyelisih manhaj salafus salih, melecehkan sunnah Rasul, maka dimodifikasi bid'ah-bid'ah ini dengan bentuk-bentuk baru dan pakaian-pakaian baru. Maka inilah salah satu kaidahnya Ali Al-Halabi. Dalam daurahnya yang terakhir di Indonesia, di daerah Trawas, Kabupaten Mojokerto. Trawas itu salah satu gunung yang dingin di Tretes, Jawa Timur. Ya. Yang kemudian disiarkan langsung oleh siapa? TVRI, TV Roja. Nah,
Ya. Nah, barakallahu fikum, dia memuji dalam salah satu ceramahnya itu memuji Jama'atut Tabligh, bahwa Jama'at Tabligh itu telah melakukan keberhasilan-keberhasilan. Ya. Dipuji dan memberi contoh-contoh keberhasilan Jama'at Tabligh. Maunya menasihatin agar salafin ini hikmah. Coba lihat itu Jama'at Tabligh sudah banyak berbuat. Dan semakna dengan ini, saya sebenarnya punya catatannya, tapi tidak dengan redaksinya secara persis. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya subhanallah. Kenapa tidak memberi contoh keberhasilan ulama kita? Coba lihat itu Syekh Muqbil, rahimahullah taala, seorang diri datang ke negeri Yaman, ke kampungnya, menghadapi kekuatan kaum Syiah di Yaman bagian utara, dan menghadapi kekuatan kaum Sufi serta pemerintahan yang komunis di Yaman bagian selatan. Syekh Muqbil memulai mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, menjelaskan bid'ah, apa itu bid'ah dan seterusnya. Tauhid, hari demi hari, menghadapi berbagai tantangan. Sampai singkat cerita, Yaman utara yang tadinya didominasi oleh kaum Syiah berubah menjadi sunnah. Terkhusus kaum mudanya. Banyak masjid-masjid di Yaman bagian utara yang kembali kepada sunnah. Dan sekarang sudah banyak pondok pesantren kan? Antum sudah dengar nama-nama ulama yang sekarang teman-teman kita pada berangkat itu. Itu salah satu ba'dallah azza wa jal adalah keberhasilan Syekh Muqbil. Ribuan murid berdatangan dari penjuru dunia, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Pakistan, dari Afrika, Somalia, Tanzania, Ethiopia, dari Eropa, dari Inggris, dari Amerika, dari Kanada, dari banyak. Syekh Muqbil. Kenapa Anda wahai Alil Halabi mencontohkan Jama'at Tabligh? Ya subhanallah. Coba penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbu mereka itu ada penyakit memang. Akibat dari itu Allah tambah penyakitnya. Pada kalbu Alil Halabi ini ada penyakit penyimpangan, penyakit kesombongan, kebid'ahan. Tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Kan itu. Dalam kurang lebih semua itu berjalan hingga wafatnya Syekh Muqbil dalam 23 tahun. Anda permisalkan Jama'at Tabligh yang menyeru kepada kebid'ahan, kepada tasawuf, memuliakan kubur-kubur. Itu keberhasilan ya akhi. Yal Halabi, nas'alullah li wa lakumul afiyah. Kami mohon. Berikutnya, yang penting untuk diingatkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Kalau sebuah permasalahan sudah dikembalikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kembalikan kepada ulama kibar. Apa yang sudah antum dengar dari fatwa mereka, cepat-cepat antum amalkan. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, atau sebelum itu ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum.
walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat ini sebenarnya peringatan keras dari Allah kepada kaum muslimin ketika menghadapi problem umat, problem kaum muslimin. Mereka segera menyebarkannya, mengikutinya tanpa mengembalikannya kepada ulama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang kepada mereka sebuah perkara, baik perkara itu dalam bentuk keamanan atau menjanjikan keamanan, menjanjikan kesejahteraan bagi umat, atau perkara yang mengkhawatirkan, mereka segera menyebarkannya, berkomentar, tidak menunggu fatwa dari ulama, penjelasan dari ulama. Biasanya orang yang seperti ini, kalau sudah datang penjelasan dari ulama, fatwa dari ulama, justru menolaknya, justru tidak mau mengamalkannya. Kalau seandainya, kata Allah, mereka mau mengembalikan jawaban problem tersebut kepada Rasul atau ulama, sungguh ahlul istinbad dari kalangan mereka, orang-orang yang mampu untuk berijtihad, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum tentang permasalahan tersebut atau problem tersebut, akan memberikan jawaban-jawaban dan kesimpulan-kesimpulan hukum. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan, kecuali orang-orang sedikit di antara kalian saja yang terselamatkan dari jejak syaitan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Dalam riwayat lain, la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idza akhadhuhu an asaghirihim wa shirarihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan, kebaikan akidahnya, dakwahnya, manhajnya, imannya, negaranya, selama mereka mengambil fatwa, mengambil ilmu, bimbingan dari ulama kibar dan orang-orang yang amanah. Nah, bukan dari orang-orang yang kadzabun, para pendusta-pendusta, jangan. Kalau masih mengambil dari ulama kibar dan orang-orang yang amanah, menjaga amanahnya di hadapan umat, amanah ilmu, amanah manhaj, amanah akidah, maka umat ini senantiasa akan berada di atas kebaikan. Tapi ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecil, bukan ulama kibar, dari selain ulama ahli sunnah, mengambilnya dari ahli syubuhat, dari ahlul bid'ah, ahlul hizbiyat, maka halaku, pasti mereka akan binasa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwasanya Asy-Syaikh An-Najmi yang telah wafat beberapa tahun yang lalu telah berfatwa bahwa Ali Hasan Al-Halabi seorang ahlul batil. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi telah menegaskan bahwa Ali Al-Halabi seorang mubtadi'. Asy-Syaikh Saleh
Al-Fauzan dan beberapa ulama di sana seperti Al-Ghudayyan dengan tegas menyatakan bahwa Ali Al-Halabi adalah pembawa panji akidah Murji'ah yang menyebarkan Murji'ah di daerah Saudi Arabia khususnya. Yang dilarang umat untuk membaca tulisan-tulisan Ali Al-Halabi tentang permasalahan tersebut, dilarang, fatwa. Kemudian ada orang-orang yang tidak mau menerima nasihat ulama, tidak mau menerima nasihat Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, Syekh Rabi, Syekh An-Najmi, Syekh Ubaid Al-Jabiri tentang Ali Al-Halabi. Siapa mereka orang ini yang tidak mau menerima? Adalah orang-orang para pemateri Radio Roja. Lagi-lagi Radio Roja. Jadi antum jangan tertipu. Oh, di sana juga ditampilkan kok fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Shalih Fauzan. Masa antum tuduh mereka orang-orang yang tidak bersama ulama? Ya. Sekali lagi ya ikhwan, untuk meringkas waktu, antum juga punya waktu penting untuk digunakan ibadah. Jangan suka berdebat. Kalau dinasihatin oleh asatidzah berdasarkan fatwa ulama, terimalah. Apa yang sudah antum dengar tentang Ali Al-Halabi ini semua kita yakin yang belajar ini bahwa ini adalah suatu penyimpangan, suatu kesesatan, suatu bid'ah. Ulama telah menegaskan itu. Ternyata mereka menampilkan deretan ulama dalam beberapa siarannya sebagai kamuflase. Nah, sebagaimana dahulu Al-Karabisi dan yang semisalnya ketika ditanya tentang Imam Ahmad dan para ulama pada waktu itu memuji. Ya tentunya ada orang-orang yang tertipu. Demikian juga orang-orang pemateri di Radio Roja. Mau menerima nasihat Syekh Shalih Fauzan, nasihat Syekh Al-Ghudayyan, dan nasihat Lajnah Daimah yang tergabung di sana ulama-ulama kita. Ternyata enggak mau mereka menerima. Bukunya Ali Al-Halabi yang di dalamnya terkandung akidah Murji'ah tersebar di Indonesia di kalangan dai-dai mereka. Loh kok tahu Ustaz? Ana termasuk yang menerima dari salah satu dai mereka. Maunya mempengaruhi ana mungkin bahwa nih loh, Ali Al-Halabi punya bantahan terhadap ulama Saudi, ulama Lajnah. Saya coba baca, ternyata subhanallah, yang ada hanyalah permainan kata-kata Ali Al-Halabi. Antum sudah pernah merasakan kan tadi permainan kata-katanya Ali Al-Halabi? Hati-hati. Kalau ada fatwa ulama cepat ikutin, barakallahu fikum. Mereka lebih tahu, lebih bertakwa dari kita. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Juga penting untuk diingatkan pada hari-hari ini. Ternyata ada beberapa pihak yang telah terposisikan di sebagian daerah sebagai ustadz yang mengatakan mirip dengan pernyataannya Ali Halabi, bahwa sudahlah, semakna dengan ini. Saya punya teksnya tapi tidak saya bacakan sekarang, tapi maknanya insya Allah tidak keluar dari apa yang dia katakan. Dia katakan bahwa janganlah permasalahan antara Ali Al-Halabi dengan ulama Lajnah menjadi sebab alasan untuk kita berselisih. Mirip gak dengan pernyataan dan akidahnya Ali Al-Halabi? Nah, ini diucapkan di Facebooknya. Bukan saya menyarankan antum untuk meneliti di Facebook. Jangan masuk ke arena itu. Berhenti, yang sudah taubat. Kok taubat Ustaz? Loh, jujur aja, hatinya antum yang jawab coba. Ada mungkar nggak di situ? Pernah nggak antum kebawa kemungkaran itu? Hah? Barakallahu fikum. Ya. Mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Sudahlah, tentang Ihya Turas, kita sudah tahu bahwa Ihya Turas itu memang hizbiyah, tapi jangan sampai perbedaan ini menyebabkan perselisihan di antara kita.
Diulangi lagi. Saya menghormati ustadz-ustadz yang mentahdir salafin dari Radio Roja untuk tidak mendengarkan Radio Roja. Tapi juga tidak bisa disalahkan ustadz-ustadz yang merekomendasi Radio Roja. Persis Ali Halabi. Nah, hati-hati. Virus ini walaupun ada di pusat dan sekarang otonomi daerah, bukan berarti nggak nyampe ke daerah-daerah. Ya. Jangan terpengaruh dengan pemikiran otonomi daerah. Oh enggak, Ustaz, itu di pusat saja. Nah, di ibu kota saja. Enggak. Kalau Facebook dan internet nggak ada otonomi daerah. Ya. Nyampe kemana-mana. Barakallahu fikum. Hati-hati. Unda coba sih, bener nggak Ustaz Lukman dan Ustaz yang lainnya? Tak cek dulu. Ya subhanallah. Ya. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, ini berbahaya. Maka penting untuk salafin diingatkan. Pertanyaan selingan, karena sudah capek bicara Lil Halabi, terlalu banyak. Nah, milih yang mana ini yang mau disampaikan. Karangan Indonesia memang Masya Allah, sopannya luar biasa. Afwan Ustaz. Tanya jarah wa ta'dil pakai afwan. Apakah boleh kita belajar di Damaj, Yaman? Sementara di sana ada Yahya Al-Hajuri. Jawabannya tidak boleh belajar di Damaj sampai Yahya Al-Hajuri tidak lagi bercokol di situ. Nah, sebagaimana telah difatwakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Begitu juga Syekh Rabi dalam fatwanya beberapa bulan yang lalu telah mentahdir Yahya Al-Hajuri sebagai salah seorang yang paling berbahaya terhadap dakwah salafiyah di dunia ini. Nah, Syekh Rabi yang menyatakan bahwa Yahya Al-Hajuri adalah orang yang berpaham Haddadi. Maka tidak boleh belajar ke Damaj. Teman-teman kita yang berada di Damaj, saya nasihatkan untuk keluar cepat. Nah. Adakah guru-guru yang istiqomah di tempat tersebut? Nggak tahu saya. Apa masih ada yang istiqomah? Karena kalau istiqomah akan diusir. Saya nggak tahu apakah ada yang istiqomah. Cuma biasanya kalau istiqomah maksudnya di sana gimana? Dia tetap meyakini bahwa sikap-sikap Al-Hajuri adalah batil. Kalau Hajuri menyatakan bahwa Syekh Ubaid adalah hizbi, hampir dalam banyak pelajarannya Ubaid Al-Jabiri hizbi mubtadi, anak-anak kecil. Ubaid Al-Jabiri hizbi, anak kecil mubtadi. Nah, itu biasa sudah di sana. Kalau ada salah seorang di antara antum ditanya, itu di sana banyak intelijennya. Ya. Dites antum. Gimana ya Syekh Ubaid? Ya, Syekh Ubaid ya akhi. Wallahu alam lah. Ana enggak ikut campur dalam ini. Padahal antum cuma bilang, ana enggak ikut campur. Ana ingin belajar. Sudah, catatan merah. Bahwa antum orang yang berpenyakit. Sehingga kalau ada yang istiqomah dengan sebenar-benarnya makna istiqomah di situ, nampaknya nggak ada ya. Nah, karena dengan tersendirinya dia akan keluar atau terusir dari sana. Nah,
Kecuali dia termasuk orang yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur dalam ayat ini, diancam untuk dibunuh dan seterusnya, Allah mengizinkan untuk melafadzkan kalimat kufur tersebut, tetapi kolbunya tetap yakin tentang keimanan dan bahwa yang diucapkan itu adalah batil, salah. Tapi dalam rangka menyelamatkan nyawanya, Allah memberikan kemudahan. Kecuali dia berkeyakinan seperti itu, ana tetap yakin bahwa hajuri di atas bid'ah. Tapi saya di sini punya rumah, kalau saya diusir rumah saya nggak laku. Paham antum maksudnya? Kalau diusir rumah antum nanti nggak laku. Yang mestinya harganya misalkan 100 juta, karena antum posisinya terusir, butuh uang 5 juta jadi. Ya lebih baik saya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mungkin model seperti ini masih ada. Apakah boleh kita menghadiri daurah atau kajian yang pembicaranya itu adalah seorang syekh atau seorang ustadz salaf, akan tetapi panitia daurah yang mengadakannya adalah para hizbin? Jawabannya tidak boleh hadir di majelis itu. Nah, tidak boleh hadir di majelis itu. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh Rabi Al-Madkhali, kemudian Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Tidak boleh. Nah, kalau antum seorang yang mengedepankan keselamatan akidah, nah, antum akan tidak hadir. Yang kedua, sebenarnya kalau seandainya muhadharah itu dalam bentuk betul-betul Syekh salaf, bisa didapatkan rekamannya. Atau muhadharah syekh tersebut, syekh salaf tersebut, banyak yang lainnya yang bisa antum dengarkan. Tapi sayangnya seperti yang saya katakan, kita ini sering masuk dalam masalah-masalah yang sebenarnya jalan keluarnya mudah. Iya kan? Seperti yang sudah saya sebutkan kemarin, apa Ustadz hukumnya mengikuti siaran radio Roja dalam rangka menambah ilmu? Nambah ilmu tapi amalnya berkurang? Apa manfaatnya? Ya kan? Nambah ilmu, tapi ilmu yang telah lalu dipelajari nggak diamalkan. Maka yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana ilmu yang sudah kita pelajari dievaluasi untuk diamalkan. Itu. Kalau kita jujur, orang yang ingin beramal, beribadah kepada Allah, coba evaluasi pelajaran yang antum terima di pondok ini. Koreksi, mana yang belum diamalkan, segera amalkan. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan kajian kita di pagi ini. InsyaAllah kita akan melanjutkannya biiznillah seusai salat asar biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.